Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang struktur sistem informasi manajemen. Berikut anggota kelompok kami, ada Bramantia Putra Ernanda, saya sendiri Nabila Arlita Putriana, dan Daril Ishifa. Untuk agenda diskusi yang pertama, ada pembahasan tentang pengertian SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan strukturnya. Yang kedua ada klasifikasi pendekatan struktur SIM. Yang ketiga ada nilai tambah atau manfaat struktur SIM bagi perusahaan. Pembahasan pertama tentang struktur Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya kita akan mengetahui tentang pengertian dari SIM itu sendiri. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah kumpulan dari manusia atau mesin dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua, pengertian dari struktur sistem informasi manajemen. Struktur sistem informasi manajemen merupakan suatu susunan metode untuk menghasilkan informasi secara tepat dan cepat bagi manajemen di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuannya untuk mempermudah proses manajemen, mendukung proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan proses perencanaan dan pemantauan. Struktur sistem informasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sistem formal dan sistem non-formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sedangkan sistem non-formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Pembedaan struktur SIM informasi dikutip dari buku tentang sistem informasi manajemen oleh Gordon pada tahun 1995. Sekian presentasi dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bramantia Putra Ernanda. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Nabila. Struktur sistem informasi berdasarkan kegiatan manajemen. 1. Pengandilan operasional. 2. Pengandilan manajemen. 3. Perencanaan strategi. Pertama, pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dukungan pengolahan untuk pengendalian operasional terdiri atas pengolahan transaksi, pengolahan laporan, dan pengolahan pertanyaan. 2. Pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh berbagai manajer, departemen, pusat laba, dan yang lain untuk mengukur kinerja, memutuskan tindakan pengendalian, pengeluaran aturan pengambilan keputusan baru untuk personil operasional, dan mengalokasikan sumber daya. 3. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi mengembangkan strategi sebagai sarana bagi operasional untuk mencapai tujuannya. Siklus perencanaan strategi seringkali sangat panjang, sehingga perubahan mendasar atau fundamental dalam organisasi dapat dipertahankan. Kegiatan perencanaan strategi tidak akan dilakukan dalam siklus yang teratur seperti kegiatan pengendalian manajemen. B. Struktur informasi berdasarkan fungsi organisasi. Pertama, memasarkan. Kedua, produksi. Ketiga, logistik. Keempat,
personalia, kelima, keuangan dan akuntansi, keenam, pengolahan informasi, ketujuh, pucuk pimpinan. Struktur sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Pertama, struktur konseptual. Struktur konseptual suatu SIM adalah untuk subsistem fungsional seperti pengolahan transaksi, dukungan operasional, sistem informasi, dukungan pengendalian manajerial, sistem informasi, dan dukungan perencanaan strategi. Sistem informasi yang terpisah ditambah suatu pengolahan data, beberapa aplikasi umum, dan suatu model dasar analisa umum dan model keputusan. 2. Struktur fisik. Pada struktur fisik, semua aplikasi terdiri atas program yang sama, sekali terpisah. Tetapi hal ini tidak selalu demikian adanya, sehingga ada penghematan yang cukup besar dari pengolahan terpadu dan pemakaian modul umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mbak Daril. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi klasifikasi pendekatan sistem informasi manajemen. Komponen fisik, fungsi pengolahan, output untuk pemakai. Komponen fisik terdiri dari software, hardware, database, prosedur, dan operasi kepegawaian. Fungsi pengolahan yaitu terdiri atas pengolahan transaksi, memelihara file master, menghasilkan laporan dan keluaran lain, pengolahan pertanyaan, pengolahan interaktif yang mendukung aplikasi. Output untuk pemakai terdiri dari dokumentasi transaksi, kemudian laporan yang direncanakan sebelumnya, kemudian jawaban atas pertanyaan yang direncanakan sebelumnya, kemudian yang terakhir dialog manusia atau mesin. Nilai tambah struktur sistem informasi manajemen bagi perusahaan yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit yang terdiri atas yang pertama perluasan pasar, yang kedua peningkatan penjualan dan pendapatan, yang ketiga sumber informasi terpercaya, yang keempat lebih cepat dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima penurunan biaya operasional. Kemudian manfaat tak berwujud atau intangible benefit yaitu yang pertama peningkatan kepuasan konsumen, yang kedua peningkatan kepuasan karyawan, yang ketiga peningkatan mutu dan jumlah informasi, yang keempat peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen, yang kelima peningkatan mutu perencanaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.